Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya, yaitu Bang Putra, selaku mahasiswa di UIN SMH Banten, yang mana saat ini sebagai narasumber saya untuk menunjang tugas UTS Manajemen Penelitian Dakwah. Nah, eh, langsung saja mungkin Bang Boleh. Putra untuk pertanyaannya. Untuk materinya ini sendiri kita akan membahas tentang AI, yang mana AI ini mungkin beberapa tahun belakangan ini sering perkembangan AI sering digunakan oleh mahasiswa gitu tuh. Betul. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah Bang Putra ini menggunakan AI sebagai salah satu penunjang atau pembantu untuk kegiatan perkuliahan? Benar, menggunakan AI. Menggunakan AI. Menggunakan AI kita. Kalau boleh tahu biasanya AI yang sering digunakan itu apa ya? Yang pertama, ya secara sering digunakan gitu ya. Iya, Kita pakai Gemini, Gemini. ya ChatGPT untuk mencari jawaban-jawaban yang yang langsung gitu ya. Jadi seperti itu sih makanya. Oh, berarti lebih kayak menggunakan untuk jawaban-jawaban yang instan aja gitu ya. Instan ya benar. Nah, eh, kalau dari skala penting dan tidaknya, penting sampai sangat pentingnya lah. Seberapa penting menurut Bang Putra AI ini bisa membantu dalam kegiatan perkuliahan? Menurut saya sih sangat penting ya. Karena kadang mahasiswa ini tidak mau effort banyak, tapi kan lewat alternatif AI ini kan bisa mendapatkan jawabannya gitu. Sangat penting untuk mahasiswa-mahasiswa untuk mendapatkan jawaban yang instan. Iya. Gitu. Nah, dengan penggunaan AI yang mungkin saat ini sering digunakan gitu ya oleh mahasiswa, apalagi ada mahasiswa-mahasiswa tuh yang sangat amat mengandalkan AI gitu. Nah, menurut pendapat Bang Putra sendiri nih sebagai pengguna AI juga, apakah penggunaan AI ini untuk kita mahasiswa itu dapat mempengaruhi IQ atau sisi intelektualitas kita gitu, yang mana ada yang mengatakan bahwa AI ini bisa menyebabkan sisi intelektual seorang mahasiswa nih menurun. Menurut pendapat Bang Putra gimana? Iya benar, AI ini ada plus minusnya sebenarnya untuk masalah intelektualitas gitu. Apalagi AI ini mendapatkan mengasih kita jawaban yang instan. Namun ketika emang kita bisa menggunakan dengan baik, bahkan bukan intelektualitas yang kita dapat dalam AI, namun ada bakat-bakat tertentu yang dibantu sebenarnya oleh AI. Kan menurut saya ya, orang-orang yang menganggap AI ini menurunkan intelektual karena dia tidak melihat effort dari anak-anak yang mencari tahu. Makanya bisa disebut turunnya intelektualitas. Padahal AI itu bisa membantu kita untuk lebih tahu dan lebih cepat gitu. Jadi gitu sih. Terus kalau misalkan tanggapan Bang Putra sendiri nih terkait sudah banyak nih kemunculan AI. Betul. Terutama ada AI yang bahkan sudah sangat humanis gitu. Dalam artian sudah kayak benar-benar seorang manusia gitu. Bahkan ada yang sekarang AI itu bisa kita ajak bicara, bukan cuma lewat ketikan gitu, tapi lewat omongan gitu. Nah, menurut Bang Putra sendiri, apakah ini juga menjadi salah satu dampak gitu bahwa AI ini juga kedepannya mungkin bisa mengganti peran daripada mahasiswa-mahasiswa aktivis yang suka berdiskusi gitu. Ya. Untuk studi kasusnya ketika emang peran-peran mahasiswa yang berdiskusi ya, bisa saja menggantikan peran-peran mahasiswa, cuman lebih tepatnya sih bukan menggantikan, bahkan bisa dimanfaatkan. Sebenarnya gini, saya pribadi itu bukan menganggap AI ini adalah musuh, bukan ancaman bukan ancaman gitu tuh, melainkan kita yang harus bisa menguasai AI-nya.
karena kita ini pengguna sebenarnya. Dalam penggunanya itu barulah kenapa orang-orang bermunculan bilang stigmanya kalau AI ini ancaman. Iya. Berarti kan seseorang itu yang tidak mempelajari AI seperti apa. Jadi gitu. Jadi menurut saya untuk berdiskusi bisa saja dia itu menjadi pelengkap juga untuk mahasiswa-mahasiswa diskusi, karena ketika emang waktu yang minim segala macamnya butuh jawaban instan, kita bisa ke AI. Ya. Jadi ibaratnya mah AI itu sebenarnya bukan ancaman tapi bisa jadi pelengkap kita gitu Betul, ya. betul. Barangkali kayak ketika kita diskusi itu belum tentu kita puas sama jawaban teman kita sehingga kita ngulik sendiri Betul. dengan bantuan AI. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih, Bung Putra. Dari sisi pengajar gitu ya, dari segi pengajar gitu. Seperti yang udah kita tahu, AI bahkan infonya ada yang terbaru, bahkan sangat-sangat apa ya, bagi kita tuh mahasiswa Gen Z khususnya ya, sangat-sangat menginginkan info yang terkini gitu, aktual. Nah, apakah dengan adanya AI ini menggeser posisi dosen sebagai pengajar daripada mahasiswa, atau malah seharusnya dosen yang harus mulai belajar menggunakan AI karena seiring perkembangan zaman dan seiring yang mereka ajari ini Gen Z yang menggunakan teknologi. Iya. Gitu. Untuk masalah berarti kan ini masalah relevansi. Iya, Benar. relevansi. Masalah relevan menurut saya ini bahkan pengajar itu harus ada menurut saya, karena salah satu pembimbing di siswa ataupun mahasiswa. Namun permasalahannya apakah pengajar ini bisa menggunakan AI, karena zaman sekarang kan sudah memakai AI. Berarti relevansinya itu pengajar sebisa mungkin mengerti tentang AI. Itu secara tidak langsung pengajar juga mendidik bagaimana caranya AI ini digunakan, karena AI ini bisa menjadi munculnya bakat kita ataupun sesuatu yang kita inginkan tanpa effort yang besar gitu. Berarti sekalipun sebagai tenaga pengajar gitu ya, yang mungkin ilmunya sudah lebih tinggi dari mahasiswa, tetap harus mempelajari apa yang memang mahasiswa sekarang tuh lagi hype-hype-nya gitu lah ya. Betul. Gitu. Bukan malah ibaratnya ada mahasiswa yang menggunakan AI malah dihakimi, wah kamu membikinnya dari AI gitu. Iya, benar. Karena juga kan AI ada juga. Jadi kan ada AI yang benar-benar menggunakan mahasiswa menggunakan AI dan jawaban instan tapi tidak ada referensinya. Namun ada AI kok yang mengasih jawaban dengan referensinya, dan AI yang menggunakan referensi ini sebenarnya tidak boleh dihakimi karena juga ada referensinya. Oke. Ya, mungkin terima kasih buat Bang Putra atas jawaban-jawabannya yang cukup memberikan data gitu tuh, dan sangat apa ya, sangat relate lah untuk bagi kita para mahasiswa Gen Z gitu. Nah, demikian tugas yang bisa saya sampaikan, dan juga dari narasumber saya yang cukup apa ya, ya cukup menguasai lah, cukup paham tentang AI gitu. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.